Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini untuk menjawab segala keresahan yang pada umumnya dipertanyakan oleh seller khususnya yang newbie. Yaitu apakah kalau toko baru harus main murah? Apakah harus main fake order? Saya berani jawab, tidak. Ini saya ngasih tahu real case bahwa mahal, mahal dan bahkan tanpa ulasan bisa laku juga. Ini real case-nya ya teman-teman. Nah, ini salah dua contoh pesanan di toko-toko saya. Ini produknya sama nih, produknya sama. Ini harganya terjual dengan harga 250.000. Yang bawah terjual dengan harga 168.000. Produknya sama persis. Sama persis dia sepatu wanita ya, size 38, size 38 tapi berbeda berbeda toko. Orderannya juga dekatan. Ini tanggal 12 Mei, ini tanggal 13 Mei. Dan yang ini, yang 250.000, itu belum ada ulasan. Lihat nih. Belum ada ulasan. Satu terjual, tapi belum ada bintangnya. Yang satu lagi, dia ada ulasan. Ada ulasan, oke, dua penilaian. Nggak banyak-banyak amat. Tapi bisa dilihat, ini 250.000 harganya tanpa ulasan. Ini 167.000, ada ulasan, bintang 5. Jadi, poinnya adalah, mahal ya tetap bisa laku juga. Jadi mahal memang tetap bisa laku juga, tapi memang faktanya kuantitinya nggak banyak, alias ini cuma orderan hoki. Sebenarnya saya jujur aja kurang suka sama padanan hoki ya, karena ya ini pribadi aja ya, tapi ya saya belum nemu padanan kata yang pas secara umum ya. Kalau saya percaya ya qadarullah, karena nggak mungkin Allah itu hitung kancing, nggak mungkin semua sudah tertulis jelas, semua nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin ada hoki, ini iman saya ya. Itu semua sudah diatur, semua diatur. Jadi cuma saya nggak menemu kata-kata padanan yang pas. Tapi ya sudahlah. Ini ya intermezzo aja. Jadi memang mahal bisa dan no ulasan bisa laku. Bayangin tadi dua contoh kasus tadi ya, dua produk berbeda, dua toko berbeda, yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah. Dan sama-sama bisa terjual, sama-sama bisa terjual. Dan itu memang nggak banyak, kuantitinya nggak banyak, jadinya itu cuma hoki, orderan hoki aja. Itu memang faktanya gitu. Jadi yes bisa, tapi memang nggak akan banyak. Karena kalau realistisnya, kalau kita jualan di marketplace, di Shopee, di TikTok, Tokopedia, realistisnya tuh memang main murah. Karena kita disandingkan sama kompetitor yang lain. Karena produk tuh eh, ya apa ya, eh, saling melengkapi. Maksudnya gini. Jadi kalau tadi saya jualan sepatu wanita tadi, apakah cuma saya yang punya? Enggak, banyak banget seller yang punya. Makanya saling dibandingkan, makanya teman-teman nanti akan saya jabarkan soal segmen market di marketplace. Nah, cuman saya masih tahu dulu. Jadi sebenarnya tadi kenapa bisa laku? Jadi produknya tepat aja sih. Produknya tepat. Apa itu produk tepat? Produk tepat itu demand-nya lagi tinggi, supply-nya lagi rendah. Yang dimana yaitu orang yang nggak punya pilihan atau udah pusing nyari kemana, ya udahlah ini aja beli, mungkin seperti itu. Dan itu sangat bisa terjadi ketika kita tanpa ulasan dan jualnya lebih mahal, itu sangat mungkin terjadi, yaitu ketika demand-nya lagi tinggi, supply-nya nggak tinggi atau supply-nya rendah. Oke, itulah yang saya bilang produk yang tepat, atau bahasa kerennya mungkin blue ocean ya. Blue ocean. Kalau saya lagi mencoba mencoba terus menerus pindah dari blue ocean 1, blue ocean 2, blue ocean 3 dan seterusnya. Karena yang namanya blue ocean lama-lama akan jadi berdarah juga. Eh ya gitulah memang jadinya pindah-pindah dari blue ocean 1, blue ocean 2 dan seterusnya. Yang kedua adalah soal segmen market. Ini faktanya ya. Jadi kalau segmen market audiens pembeli di Shopee TikTok nih. Jadi kalau yang ini yang gede ini adalah seluruh pembeli yang ada di marketplace. Yang lingkaran ini adalah smart buyer, alias buyer yang memang dia ngerti banget soal Shopee-nya, ngerti banget soal TikTok-nya, baca deskripsinya, lihat ulasannya, dan seterusnya. Ini memang yang paling umum, atau mass market namanya. Mass market, dan di dalam smart buyer ini ada bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu yang price sensitif sama yang non price sensitif. Yang ini agak asik. Ini biasanya untuk main di produk-produk premium buat orang yang ya simpelnya yang ngerti barang. Karena kan banyak banget di Shopee klaimnya premium, klaimnya produknya bagus. Padahal ya gitu deh. Saya juga berkali-kali belanja, udah tau lah kalau ternyata klaimnya kayak gitu, harganya murah, udah tahu itu pasti jelek. Ya bukan jelek ya, di bawah ekspektasi. Tapi yang smart buyer dan non price sensitif biasanya nyari memang yang dia tahu bahan. Misalkan mau beli sepatu, misalnya dia ngerti sepatu itu
kayak gini, dia ngerti spek. Nah, itu smart buyer yang non price sensitive dan itu enak banget untuk produk-produk yang premium. Dan kalau yang smart buyer price sensitive ini yang sangat mass market, yang dimana ya banyak banget orang yang melakukan ini. Istri saya pun seperti itu, dia smart buyer, beliau smart buyer karena sehari-hari belajar di Shopee, dia tahu apa gimana baca ulasan, baca deskripsi itu video. Pokoknya smart buyer alias yang teliti ketika sebelum membeli dan price sensitive. Ketika ada yang lebih murah, pindah ke yang lebih murah. Itu adalah mass market. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Ada yang di luar itu, yaitu yang non smart buyer, alias ya bukan bodoh ya, tapi yang memang mungkin waktunya terbatas. Jadi ketika belanja waktunya terbatas, nggak bisa baca detail, atau mungkin ya apa ya, yang memang nggak ngerti aja ya, yang non smart buyer. Bukan non smart tuh bukan berarti bodoh ya, bukan, tapi memang ya tadi lah. Dan di luar itu yang non smart buyer juga terbagi dua, ada yang price sensitive, ada yang non price sensitive. Nah, yang ini tuh ada. Jadi yang kasus saya tadi adalah yang beli harga 250.000 pada belum ulasan, dia tuh non smart buyer dan tidak price sensitive. Kalau dia price sensitive, waduh ini 250.000 nih, 250.000 pasti sesuatu, pasti dia akan nyari-nyari lagi yang lain yang lebih murah. Karena kan Shopee juga secara algoritma ya, kalau kita lihat sesuatu, terus tiba-tiba akan muncul di bawahnya yang lebih murah. Nah, ini saya ada bahwa pasar di Shopee atau TikTok yang dia tidak begitu teliti baca deskripsi produk, yang tidak begitu mementingkan harga. Dan ini pasarnya memang nggak besar, memang nggak sebesar yang ini, tapi ada. Dan makanya saya lebih fokus ke sini sekarang. Walaupun kecil, tapi kalau misalkan dikumpulin mungkin banyak juga. Dikumpulin mungkin banyak juga. Ya gitulah, ini faktanya soal segmen market. Mudah-mudahan membuka insight-nya teman-teman. Dan terakhir, jadi apa sih yang harus dilakukan kalau teman-teman merasa bahwa sepertinya harus main termurah, sepertinya harus Evo, nggak harus. Nah, ini how to-nya. Pertama, kalau Anda pedagang ya, kalau Anda pedagang ya yang mazhabnya pedagang, bukan yang main branded, atau yang bukan yang apa ya, bukan yang push atau yang orang produk banget lah, yang cinta banget sama produknya. Kalau Anda pedagang, ini pas banget sarannya, itu open minded aja. Open minded, yang lagi rame apa, coba jualin. Nah, caranya gimana? Caranya cari dulu produknya, pakai tools saya namanya GRRND, yaitu bisa mendeteksi tren di Shopee. Jadi intinya, kalau kita di marketplace khususnya Shopee itu, kalau ada produk yang baru upload dan ternyata laris, itu sesuatu. Kita bisa ikutin alias riding the wave-nya. Kita ikutin itunya, ya, karena demand-nya lagi tinggi yang tadi ya. Kuncinya demand-nya lagi tinggi, supply-nya nggak ada. Atau supply-nya lagi rendah. Dan itu momen ketika blue ocean dan jualannya asyik, dalam tanda kutip. Lambat laun dia akan berubah menjadi red ocean. Makanya harus sering melakukan R&D, mencari produk jualan apa ya. Nah, biar lebih mudah, teman-teman bisa pakai tool saya namanya GRRND. Cek aja di ganirozaki.com. Itu untuk ngedeteksi tren yang ada di Shopee, untuk memperkecil peluang teman-teman salah pilih produk. Oke, Oke, itu yang pertama kalau Anda pedagang. Tapi kalau Anda mazhabnya adalah mazhab branded yang yang fokus ke satu produk, ya itu nggak ada soal juga dan bisa-bisa juga sukses. Tapi kalau yang mazhab pedagang, cocok banget beli tool saya, karena saya pribadi mazhab saya adalah pedagang. Saya lebih suka disebut pedagang daripada pebisnis. Ya bagi saya lebih keren pedagang sih daripada pebisnis. Oke. Itu how to yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya bilang bahwa kita tuh hoki karena orderan yang orang yang beli tanpa ulasan dan beli mahal itu kan hoki. Makanya kita play for luck. Ya udah kalau gitu perbanyak aja hokinya, perbanyak aja lucknya. Gimana caranya? Banyakin corongnya. Salah satu banyakin corong adalah ya banyakin aja upload produknya atau ternak toko. Dan kalau teman-teman merasa atau kalau teman-teman trafficnya kayak aduh segini-gini aja ya, mau di-push iklan juga tetap segini aja. Nah, itu mungkin sudah saatnya teman-teman untuk berpikir untuk ternak toko, banyakin toko di Shopee. Nah, saya sama Mas Sony Kurniawan, teman-teman kalau belum tahu Mas Sony, cek aja Sony Kurniawan, luar biasa orangnya, subscribe ke channelnya beliau, itu lagi ngadain bootcamp, namanya bootcamp ternak toko. Jadi kita fokus untuk ternak toko, seperti kelas tapi bukan kelas, karena kita ini full praktek. Kenapa full praktek? Karena formatnya itu bootcamp, alias kita tiap minggu jumpa via Zoom. Jadi tiap minggu itu ada modul, praktek, lalu kita evaluasi. Modul, praktek, evaluasi. Modul, praktek, evaluasi selama 8 pekan, alias full praktek. Memang gitu. Namanya bootcamp seperti itu. Beda sama kelas, beda sama workshop yang datang hadir 1 hari di hotel, terus prakteknya sendiri, dan kadang 1 hari full di hotel tuh kadang wah kita overwhelming. Tadi apa ya? Memang nyata, tapi semangatnya beda sama ketika kita di workshop tersebut. Makanya kalau bootcamp ini lebih terjaga
semangatnya lebih terjaga karena ada fasilitatornya. Fasilitatornya saya sama Mas Sony Kurniawan yang insya Allah mungkin lebih berpengalaman dalam dunia ternak toko. Cek di ganirozaki.com, di situ teman-teman kalau mau daftar bootcamp ternak toko, harganya agak lumayan, tapi daripada teman-teman belajar sendiri dan pasti nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, nabrak sini, lebih baik belajar sama yang sudah nyemplung di lumpur. Jadi akan dikasih tahu, oh di situ ada lumpur, jangan lewat situ. Oh di situ ada lubang, oh di situ ada salah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini menurut saya kalau teman-teman mau mau main yang tadi seperti saya ya, mau main di area yang apa customernya yang non price sensitif dan non smart buyer dan berharap produknya mahal, no ulasan dan tetap bisa laku juga. Itu aja teman-teman yang intinya tadi ya promo tools sama promo bootcamp saya sama Mas Sony Kurniawan. Cek di ganirozaki.com. Toolsnya tadi harganya Rp500.000 seumur hidup. Bootcamp ceknya harganya fluktuatif. Harganya ya tergantung saya sama Mas Sony lah. Cek juga di ganirozaki.com. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.